Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bacul di 2024 di coding jalanan. Sudah lama sekali saya tidak membuat video tutorial. Jadi ini adalah video pertama di tahun pertama di 2024. Nah, kali ini kita akan belajar apa? Kali ini kita akan belajar something new, sesuatu yang baru, yaitu Odo. Ya, Odo itu tulisannya kayak gini nih. Nah, Odo gini kan. Ini tulisannya ODOO gitu kan. Bacanya Udo, ya kan. Udo installation. Nah, ya betul sekali. Pada video kali ini kita akan belajar untuk menginstal si Udo ini. Oke? Kita akan install Udo. Nah, instalasi di Udo itu syaratnya apa aja? Syaratnya ada 3 nih. Ada folder server Udo-nya, ya aplikasi Udo-nya gitu ya. Terus ada Postgres, database Postgres. Kalian bisa cek di video saya, ada cara install Postgres gimana. Terus install Pythonnya 3.7. Nah, ini semua ini. Nah, di Python itu nanti akan menginstal library Python yang ada di folder di Odo gitu. Nanti kita akan bahas. Nah, semua file ini saya akan bagikan di Telegram, yaitu di Telegram kesayangan kita semuanya ya, yaitu coding jalanan ya. Saya akan bagikan di sana seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai instalasi aplikasinya. Untuk tanya mengapa sih Udo, nah itu apa ya, next lah, akan dibahas di video nanti ya. Langsung saja kita yang pertama yaitu folder server Udo. Saya sudah siapkan di sini di kemudian di download Odo installation. Nanti 3 folder ini saya akan kasihkan di grup Telegram nanti ya. Jadi kalian bisa tinggal copy paste aja gitu kan. Nanti jadi enak kesananya gitu. Nah, yang pertama kan folder server Odo ya kan. Folder server Odo. Caranya gimana? Kalian, ini ada 2 folder nih. Nanti saya akan bagikan, ada 2 folder di sini. Kalian di copy boleh, di cut boleh, di copy atau di cut. Nanti kalian taruh di C ya kan. Kemudian terus kalian bikin folder project biar sama, project gitu kan, project tuh tuh project. Kalian bikin folder project, masuk ke folder projectnya, pastekan di sini. Nah, ini ada 2, pastekan di sini. Terus ini apa sih? Ini delete aja. Nah, jadi ada 2 ini dipaste di sini. Yang ini terbentuk otomatis nanti. .id itu terbentuk otomatis ketika kita menginstal PyCharm gitu. Nanti ada instalasi PyCharm. Tenang aja. Untuk yang pertama kita instalasi si Odo-nya aja. Oke. Terus gini, teman-teman. Ketika ini sudah dipaste di sini, nih kalian buka di sini. Nih banyak folder kan di sini. Di sini banyak folder yang termasuk ada folder requirement. Tuh. Folder requirements. Nah, ini yang penting ini. Penting juga ini. Gitu. Nanti kita akan bahas. Yang penting kalian sudah bisa mempastekan di sini 2 folder ini. Untuk selanjutnya apa itu? Postgres. Nah, Postgres instalasinya ada di video saya. Kalian bisa cek di coding jalanan, ada cara instalasi Postgres, itu gimana. Kemudian kalian akan buka apa itu pg admin. Nah, penjelasan PG admin ada di video saya. Nah, di PG admin ini kita akan mengkonfigurasi gitu.
kita akan mencoba mengkonfigur atau men-setting gitu. Atau apa ya bahasa lainnya? Ya begitulah ya. Kita bermain-main di sini, kita seru-seruan gitu. Ini sudah lama ini sambil menunggu akhirnya kebuka juga. Nah, di PK admin kita akan buka servernya. Biasanya ketika kita buka servernya ada beberapa server gitu ya. Ini PostgreSQL 12 sama ini 16. Kalau klik 2 kali ini biasanya akan ditanyakan nih admin passwordnya. Passwordnya saya menggunakan ODOO gitu. Dan setting password ini itu pada saat instalasi Postgre-nya. Jadi klik OK karena saya sudah men-setting, klik OK. Nah, ini akan masuk nih. Sebentar. Ini belum di-delete ya. Harusnya di-delete. Nah, kalian pada saat awal gitu masuk ke database gini, nanti cuman ada database Postgres, ya kan? Cuman ada database Postgres, ini adalah defaultnya. Nah, kalian masuk kemana? Masuk ke login and group rules, ya kan? Login and group rules, kalian klik kanan, kita create login or group rule. Namanya apa? Odo. Oke? Definitionnya, passwordnya Odo. Disamakan, kita samakan. Privilege-nya nih yang penting. Privilege kalian centang semua. Kita menganggap si Odo ini adalah super user gitu. Super user. Membership-nya nggak usah di setting-setting, udah. Jadi yang pertama adalah nyeting si namanya. Yang kedua setting passwordnya itu UDO, ODOO, ya. Privilege-nya dicentang semua. Kemudian save. Nah, ketika kalian save akan ada user ini, user Odo. Nah, begitu kan? Nah, kemudian balik lagi ke folder yang si ini Odo servernya. Kita masuk. Kita lihat Odo configuration. Klik kanan, edit with Notepad++ atau pakai apapun boleh. Nah, kita bisa cek nih. Kita bisa cek di sini. Nah, di mana? Di sini nih. DB password menggunakan Odo, usernya menggunakan Odo. Jadi di sininya sudah disetting Odo, di sininya setting Odo. Makanya kita ketika ada di si user di Postgres-nya harus Odo juga seperti itu. Sebenarnya ini bebas, tapi untuk memudahkan kita untuk development gitu, untuk cepat mengingat, oh passwordnya Odo, usernya Odo, gitu aja sebenarnya. Kalian sebenarnya bisa men-setting usernya sebagai user lain, misalkan admin atau bla bla bla, passwordnya apa gitu. Nah, itu bisa aja, ya kan? Nah, habis itu sudah selesai settingnya di sini, sudah selesai. Oke. Kita minimize dulu aja, nggak apa-apa. Ininya configuration-nya adalah Odo. Nah, terus kita coba buka nih. Apa sih requirement ini, isinya apa aja gitu. Cetas. Nah, requirement.txt ini ternyata isinya adalah package atau library di Python gitu. Nih, ada chardate, cryptography, decorator versinya bla bla bla, Ebas, Fishgun, Keowip, ya kan? Jinja, Labs SAS. Ini ada LXML, ya kan? Tuh, Paslib, Psycopg. Ini Psycopg tuh untuk kayak apa ya? Untuk kayak kita bisa membaca database menggunakan Python gitu. Jadi ini pakainya Psycopg. Terus ya ini untuk servernya. Begitu. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Jadi bacanya seperti itu, kita slow ya. Terus habis itu kita minimize lagi, masuk ke dalam yang ketiga, yaitu Python-nya. Python-nya akan saya kasih di sini. Kan tadi dokumennya
dokumen. Nih, audio instalasinya kan ada Python nih. Saya akan kasih kalian di cut atau di copy, pindah ke C, pastekan. Paste gitu. Di sini nanti akan terpaste di nih Python 37. Python 37-nya nanti kalian klik 2 kali masuk. Tuh banyak, dia banyak apa ya? Banyak yang harus pokoknya banyak aplikasi Pythonnya terinstall di sini gitu maksudnya. Gitu nanti kayak gini nih. Kalian di script sini, di script set. Nah, ini di copy nih. Ini sebagai path-nya. Path kemana? Path untuk apa? Untuk settingan di environment variable. Klik start gini, env environment variable. Ini ada path nih, path. Nah, kalian tambahkan gini nih. Cara nambahnya gini. Misalnya ini kosong ya. Nah, tip paste. Nah, kalian akan muncul gini nih. Minimal soalnya ada sorry. Ini dihapus karena ini udah ada. Minimal ada 2 ini. Jadi, yang pertama kalian tambahkan C bintang C bintang lagi. Ini tambahkan ini, ya kan? Terus tambahkan ini juga. Tambahkan new gitu, tambahkan gini. Jadi yang minimal ada 2 ini. Oke? Karena ini saya udah ada 2, kita hapus. Itu kan? Oke, save, ya kan? Terus habis itu ini kan use variable for is baholel. Nah, ini adalah sistem variable yang di sistemnya. Kalian buka path. Sorry. Kenapa ini? Oh, sebentar. Kita cancel dulu, buka lagi. Environment variable. Masuk. Ini sistem properties ya. Ini sistem properties. Environment variable, masuk ke sini path. Nah, di path juga sama. Kita kasih 2 variabel ini begitu dengan cara new paste terus new paste. Kalian samakan ya. Ingat, ini harus sama gitu. Ini delete. Tenang aja. Kalau misalkan kalian bingung dengan langkah-langkahnya, kita bisa diskusi di grup Telegram. Tenang aja. Kalau ada error ada apa, kita bisa komunikasi di sana. Jadi kita lebih interaktif gitu. Ya, oke. Oke, sudah. Nah, setelah itu, teman-teman semuanya, kita akan masuk ke CMD nih. CMD gede biar gede gitu kan. Terus kayak gini nih, Python 37 min version. Oh sorry, ada B nya. Kenapa ada B nya? Harusnya nggak ada. Python 37 min version. Sorry, nih di clear dulu. Sorry, CLS. Nah, biar enak. Python 37 min version. Ini untuk apa? Untuk mengecek nih. Apakah sudah terinstall si Pythonnya? Begitu, teman-teman. Ini Python 37. Kalau misalkan Python 37 gini, cek ya. Nah, dia akan masuk ke dalam si Pythonnya. Misalkan print gini, hello world, hello do gitu ya kan. Ini kita enter, tuh muncul hello odo, artinya udah bisa. Kita bisa exit ini nah clear CLS. Jadi teman-teman, kita akan apa? Kita akan menginstal untuk step selanjutnya ya. Nah, Postgres-nya udah, Python-nya udah, kita cek Python-nya udah.
Sekarang kita akan instalasi library Python requirement. Requirement ini di mana? Requirement ini ada di folder yang C. Terus masuk ke dalam project. Nah, masuk ke dalam project ada Odoo 17 server gitu kan. Kita akan menjalankan file ini begitu. File requirement yang isinya apa? Yang isinya banyak library Python, begitu maksudnya teman-teman. Oke, kita masuk ke command prompt. Kalau enggak mungkin jangan di command prompt ya, kita masuk ke ini aja, sama aja sebenarnya. Kita masuk ke PowerShell kalau menggunakan Windows. Masuk ke PowerShell. Terus, nah, cek lagi Python 37 min version. Nah, ini sudah ada Pythonnya, sudah ada, oke. Pythonnya sudah ada. Terus, nah ini tergantung instalasi Pythonnya ya. Kalau kalian belum install ya ya belum gitu, belum bisa muncul. Nanti bisa lihat instalasi Python gitu teman-teman. Oke. Nah, terus kayak gini teman-teman. Terus kita akan masuk ke dalam C ini. Masuk ke dalam C. Oke, caranya gimana? Di command prompt kita clear dulu, kita cd dot. Ini artinya di user. Terus cd dot. Nah, ini artinya di C. Ketika dir gitu, dir directory. Tuh, banyak banget kan? Sama aja kayak yang di sini nih, sama aja. Yang belum tahu programming sama aja kayak gini nih. Tapi lewat terminal kayak gitu. Nah, kita akan masuk ke mana? Ke dalam project ini kan. Gimana caranya? cd project gini. Atau cd project masuk. Nah, masuk kan ke dalam cd project. Jadi kita seolah-olah itu masuk kayak gini nih. Seolah-olah masuk ke dalam project ini, ya kan? Nah, nanti kan kalau secara UI gini kan tampilannya ada 3 nih. Ada 3 ya. Oke. Nah, kemudian dir gitu, menampilkan dir. Tuh, ada 3 sama. IDEA, Odoo add-on, Odoo server. Sama kan? Sama kayak yang sini. Oke. Terus abis itu masuk ke dalam cd Odoo 17 server. Gini, masuk. Nah, Odoo server, oke. Kita masuk ke dalam Odoo server, masuk ke sini, banyak filenya. Oke, kita dir lagi, dir. Tuh, banyak dong, banyak. Nah, ketika kita sudah bisa menampilkan ini, kita akan mengakses si folder requirement ini, ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara sebelum mengakses ya, sorry, jangan mengakses dulu. Kita akan coba untuk menampilkan pip list gitu. Pip list itu ya, itu artinya melihat gitu. Artinya melihat library apa aja atau package apa aja yang udah terinstall gitu kan. Nah, ini kan banyak nih, saya sudah install banyak nih karena kan saya developer gitu ya. Jadinya banyak menginstal library yang digunakan untuk bekerja seperti itu. Nah, kalian pasti ininya masih sedikit nih, jadi clear aja. Nah, kalian dir lagi, nah akan muncul ini kan, si ini yang tadi kalian instalasi nih. Kita akan menginstal gitu, kita akan menginstal file-file yang ada di sini, library yang ada di requirement ini. Tuh, yang banyak ini tadi, kita akan menginstal ini semua nih. Gimana cara installnya? Gue gini, bawa Python 37 -r terus requirement. Nah, sorry. Jadi ini kenapa ada titik slashnya,
karena saya memencet tab gitu. Jadi ketika Python 37 min r requ kan udah sama nih, udah sama dengan ini kan, requ tab. Nah requ tab nanti akan muncul ini. Sebenarnya nggak ada ininya juga bisa aja gitu, ininya bisa aja, aman-aman aja. Oke, ini Python 37 min r requirement. Kenapa ini 37? Karena kita setting variable yang awal tadi menggunakan 37 begitu ya. Kemudian enter. Nah sorry kenapa ini unknown Python 37. Oh sebentar unknown min r. Oh sorry, ini saya ada salah nih sepertinya kan, bukan Python 37, sorry ya, maaf ya. Yaitu dengan cara pip install min r gitu, gimana sih, requirement.txt gini. Ini dihapus, jadi gini ya, gini, pip install spasi install spasi min r spasi requirement.txt, klik enter. Nah akan loading lama nih tuh, ignoring given market. Nah ini akan, oh ya sorry, ketika kalian menginstal ini nih, pastikan koneksi internet kalian ada gitu kan. Ini saya nggak ada, jadinya apa ya, karena saya sudah menginstal semuanya. Nah ini ada tulisannya nanti akan banyak nih, charded ini requirement already satisfied, artinya si Babel ini sudah terinstall, charded ini sudah terinstall, kriptografinya sudah terinstall gitu teman-teman. Kalian menggunakan internet ya, jangan kayak saya, aduh ini tutorialnya kayak gak bagus gitu. Nah kayak gitu. Nah setelah kalian menginstal ini nih teman-teman, setelah kalian menginstal ini ya kan, kalian sudah selesai kan, misalnya sudah selesai gitu, udah selesai gitu. Terus kita lihat notepadnya. Nah setelah udah install library-nya, kemudian masuk grup Telegram coding jalanan promosi terus ya. Aduh. Nah setelah itu, setelah udah semuanya nih, yuk kita sekarang sudah bisa menjalankan apa itu Odoo. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini, clear. Nah caranya seperti ini teman-teman. Gimana ya? Caranya adalah kayak gini. Nah nah seperti ini caranya. Jadi pastikan kalian masuk ke dalam folder project Odoo server 17. Oke? Setelah itu ketikkan Python 37 spasi Odoo bin min c Odoo conf gitu. Jadi gini, misalkan kalian kan pasti ini apa namanya, kalian kan misal PowerShell-nya baru dibuka ya, PowerShell. Nah PowerShell-nya belum dibuka. Nah ini pasti path-nya kan ke dalam path si user kalian kan, jadi user laptop kalian, bukan dimasuk ke dalam si servernya. Jadi pastikan masuk ke dalam si servernya dulu, folder servernya dulu maksudnya, folder servernya dulu, cd dot kan dir. Nah masuk ke project yang tadi loh, cd project gitu kan, cd kemudian dir gitu kan, cd Odoo 17 min server ya kan.
Nah, clear. Nah, sudah masuk kan? Ini artinya sudah masuk. Kalau sudah masuk, Python 37 odo bin minse odo dot conf. Gini. Sorry, itu koma. Odo dot conf. Artinya apa? Si Python ini akan menjalankan odo binnya dan mengkonfigurasi si odo conf ini, file odo conf ini. Kan filenya gini nih. Artinya apa? Si program dari Python dia akan menjalankan apa itu si odobin. Dia akan menjalankan ini nih. Menjalankan file ini, kemudian mengkonfigurasinya dengan odo konfigurasi yang ini. Begitu teman-teman. Oke. Nah, di dalam konfigurasinya ada apa aja? Banyak. Kita akan menggunakan odo. Nah, portnya ada di sini juga. Portnya 8059 begitu. Ini banyak nih informasinya. Oke, sementara itu dulu. Habis itu setelah itu kita tinggal enter. Nah, setelah enter ya, ini mungkin kalian untuk pertama kali akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi ditunggu aja. Nah, setelah ini udah running nih kayak gini nih. Kita akan buka Chrome-nya. Chrome. Google Chrome di sini. Kemudian kalian tulis localhost. Localhost ya kan 8069. Jadi localhost titik 2 8069/web. Artinya kita mengakses port 8069 karena kita men-setting di odo konfigurasinya adalah 8069 portnya ya kan. Habis itu kita enter. Kita enter. Nah, artinya apa? Odonya sudah terinstall. Sliber, ya kan? Nah, ingat passwordnya untuk karena ini untuk development, jadi biasakan menggunakan password Udo biar enak. Udo. Database-nya kita kasih nama, katakanlah kuliah Odo. Kuliah Odo aja. Kuliah Odo. Ini ya. Kuliah_Odo. Kuliah_Odo, emailnya Odo biar enak. Harusnya kan email odo@gmail gitu ya. Tapi biar enak gitu, nurut aja. Passwordnya Odo. Port numbernya 0812 666 66777. Nah, ini bebas ya kan, English, Indonesia, country-nya Indonesia dong, I love Indonesia. Ya kan? Habis itu kita buat create database. Create database. Ini karena create database membutuhkan waktu yang lumayan lama. Untuk pertama kali membutuhkan waktu yang lama, jadi kalian bisa tunggu dulu. Oke, tunggu dulu guys. Sambil menunggu saya akan pause videonya, nanti lanjut lagi. Nah, setelah create database tadi, kita akan disuruh memasukkan email. Emailnya menggunakan apa? Odo ya kan, Odo. Passwordnya Odo. Enter. Ya, kita akan masuk. Nah, keren banget nih Odo nih. Aplikasi gitu, aplikasi gitu kan, aplikasi ini. Wih, keren banget nih. Aplikasinya udah banyak nih. Ada penjualan. Wah, ini kok bahasa Indonesia jelek banget ya kan. Jadi kayak nggak enak gitu. Kita bisa setting bahasanya nanti. Jadi kita bisa aktifkan gitu, aktifkan penjualan. Nah, kita aktifkan aplikasi penjualan. Kita terus untuk sementara kita coba ya, ini artinya kalian sudah bisa menginstal Odo gitu.
Nanti kita akan belajar tentang ini semua. Aplikasinya keren banget. Banyak banget nih, penjualan, restoran, penagihan, CRM, website, stok persediaan, akuntansi, pembelian, pos, proyek, e-commerce, produksi, pemasaran email, tabel waktu, pengeluaran, studio. Nah, banyak banget nih aplikasi yang kita bisa gunakan gitu. Jadi kerennya Odoo itu banyak aplikasi yang bisa kita gunakan, kita bisa untuk belajar gitu. Belajar membuat aplikasi menggunakan Odoo. Padahal ini sebuah framework ya kan, tapi udah keren banget kayak gini. Udah disediain gitu. Di sini kita untuk belajar Python-nya di sini nanti biar lebih enak, biar lebih implementatif gitu. Jadi real case-nya seperti apa? Nah, ini adalah menjadi salah satu contoh penggunaan Python di dunia industri seperti ini. Aplikasinya udah keren, udah banyak gitu kan. Menggunakan Python, bahasa pemrograman kebanggaan kita semua ya kan. Selain SQL ya. Begitu semuanya. Nanti kalau misalkan kalian ada ini nunggu ini selesai ya. Nunggu instalasi si shell selesai, nanti kita akan coba trial error. Enggak, maksudnya kita coba aplikasi ini isinya apa aja kayak gitu. Jadi biar tester gitu kan, nyoba. Oh iya, teman-teman, untuk menjalankan aplikasi kayak gini nih supaya bisa muncul di Windows PowerShell-nya ini berjalan nih, dia berjalan. Jadi artinya servernya ini tuh dia lagi berjalan di belakang layar ini. Ini kita akan sering main-main di sini juga. Jadi tuh dia memproses beberapa data ya kan. Tuh ada loading, gamification, registry, modul rating ya kan. Tuh banyak banget nih si Odoo. Keren banget nih. Si Odoo keren banget nih. Nih kayak gini. Dia masih berjalan, dia masih memproses untuk pembuatan aplikasi sales ini butuh apa aja gitu. Ini lagi dibuatin sama si Odoo nih. Lagi dibuatin, ini masih memuat. Ya kan, muatnya artinya loading gitu. Ini memuat ya Allah, ini bahasanya keren banget. Kok aku ngerasanya aneh gitu. Biasanya kan di sini loading gitu pakai bahasa Inggris. Tapi di sini artinya memuat gitu. Jadi ya kita ikuti saja teman-teman. Memuat, ini masih memproses. Ini untuk pertama kalinya pasti ketika kalian menginstal aplikasi ini, aplikasi restoran, aplikasi penagihan, itu biasanya lumayan agak lama gitu. Jadi kita tunggu aja ya kan. Dan oh iya, soal penamaan ya. Ini kalau di Odoo ini namanya modul penjualan, modul restoran, modul penagihan, modul CRM. Jadi satu apps ini adalah satu modul gitu. Nanti ada modul, ada juga model ya kan. Bedanya apa? Ya tuh nanti saksikan aja di YouTube channel ini ya. Nah, ini adalah Odoo versi 17 yang terbaru, yang ya tampilannya keren yang 17 meskipun ada beberapa bug-bug gitu. Tapi ini buat pembelajaran itu oke banget gitu. Jadi selain nanti di sini keseruannya adalah kalian akan belajar tentang ORM, Object Relational Mapper gitu. Wih ya kan, nih aplikasinya nih coy, ini aplikasinya nih coy. Ini ada sales nih, kita klik, wih masuk aplikasi sales, lebar nih. Ada order, siap difakturkan, produk, configuration. Nih ada kontak tuh, ada kontak nih, aplikasi kontak gitu. Nah terus banyak aplikasi, kita bisa nambah aplikasi juga. Ada hal-hal yang belum diinstal ya kan, belum diinstal nih, belum diaktifkan, nanti kita akan aktifkan. Oke, terus ini aplikasinya keren banget
keren banget. Terus nah ini ada kayak apa ya, batasnya gitu kan. Database ini kan habis berlaku dalam 1 bulan kayak gitu. Jadi meskipun kita lokal tapi ada expirednya, nggak apa-apa, namanya buat belajar. Nanti kita tinggal buat database baru, nanti terbarukan lagi seperti itu. Setelah itu kita coba, oh ya kita coba buka Postgre-nya nih. Postgre-nya, setelah kalian masuk ke Postgre di sini 12 ini database-nya, kalian refresh. Ini kan baru Postgres doang nih. Kalian refresh, nanti ada masuk nih database kuliah Odo anjay. Nah ini masuk skema, terus public, lihat tabelnya. Udah banyak nih tabelnya nih, tabel-tabel defaultnya si Odo nih. Tuh payment term, register payment, icon payment term, banyak nih tabel-tabelnya. Nanti kita bermain-main di sini. Oke ya, oke. Kuliah Odo database-nya udah dibuka. Terus keren ya. Jadi terus caranya ini nih. Satu lagi adalah cara untuk mematikannya. Jadi kan ini kita udah aktif nih, aplikasinya aktif. Tapi kalau misalkan kontrol C bla 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 bla. Nah kontrol C kayak gini, ini ngebug nih. Dia ngebug. Itu artinya kita mematikan server, kontrol C. Nah ini di ngebug, kita buka di close PowerShell-nya. Terus ini artinya si server belum berjalan ya. Si server belum berjalan nih. Ketika kita buka tab baru, localhost web, Anda offline gitu kan. Odonya bilang Anda offline gitu. Terus nih di close nggak apa-apa ya kan. Ada offline. Ketika kita running Python 37, Nah, kan kita repot nih setiap buka aplikasi baru kita masuk ke folder project lagi kan, harus cd bla bla. Terus dir gitu kan. Kan harus masuk ke sini lagi. Ada cara cepatnya teman-teman. Ada cara cepatnya. Cara cepatnya adalah gini. Ketika kalian membuka membuka PowerShell, kita close lagi ya. Kita coba buka lagi. Nah, ada cara cepatnya. Cara cepatnya adalah gini nih. Caranya adalah gini. Nah, caranya adalah gini. Kalian ketikkan cd terus pet, ini petnya adalah ngambil dari mana? Ngambil dari folder ini nih, project. Nah jadi di C terus masuk ke project, terus masuk ke Odo server. Nah masuk ke sini nih, nah masuk ke sini, tinggal copy aja, pastekan di sini. Terus ini adalah dash, spasi dash. Terus ini adalah template yang kita buat tadi kan, Python 37 odobin mince odo.conf, itu kan yang tadi. Jadi ketika itu, jadi kita nggak perlu masuk lagi nih, kita tinggal enter aja gini ya kan, udah berunning jalan. Nah ini udah mulai memproses tuh, nanti di sininya nih, yang tadi aja ya, ini tinggal di refresh, bisa pakai Ctrl R. Nah artinya refresh. Ketika dia refresh, kan di sininya running nih, di Windows PowerShell dia running tuh. Nah nanti nunggu berjalan nih, info kuliah Odo bla 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 bla, dia nge-get database-nya kayak gitu, dia running. Nah sudah bisa, jadi sudah bisa nih lokal. Nah bisa, udah masuk. Artinya kalau udah bisa masuk sini, artinya sudah bisa dong kita bermain. Cara mematikannya gini, Ctrl C. Nah Ctrl C, ketika kita refresh lagi,
Nah, Anda offline. Ketika kita running lagi, CD CD ini pad ini terus Python ini terus di running lagi. Terus kita refresh. Ini dihapus. Ketika kita refresh, dia akan jalan lagi. Begitu nih. Bentar. Sabar ya. Nah, udah jalan lagi, artinya udah bisa gitu. Ya, artinya kita sudah bisa menginstal Odoo. Kalau misalkan ada pertanyaan, jangan lupa ke ID Telegramnya di @codingjalanan. Kita akan tanya jawab di sana biar lebih interaktif dan kalian dipastikan benar-benar bisa menginstal Odoo mandiri gitu. Jadi kalau misalkan kebingungan tinggal tanya aja di sana, saya akan menjawab di coding jalanan. Oke. Thank you and see you in the next video. Bye bye.